warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Geografi Minang bersama saya Rahmi Fitri. Oke, kali ini kita lanjut membahas pembahasan KSM Geografi Terintegrasi tingkat provinsi tahun 2022 nomor 26 sampai 35. Nah, ini pembahasan terakhir kita ya tentang geografi tingkat provinsi tahun 2022. Oke, kita langsung masuk aja ke soal nomor 26. Pertanyaannya, salah satu dari 7 unsur kebudayaan universal yaitu sesuatu yang berawal dari hanya sebuah kode, tulisan hingga berubah sebagai lisan untuk mempermudah komunikasi antar sesama manusia. Ayat di dalam Al-Quran yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah, kita lihat dulu ya masing-masing terjemahan dari opsi yang soal nomor 26 ini. Jadi opsi yang A itu surat Yusuf ayat 2 yang terjemahannya adalah sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kemudian opsi yang B surat Shad ayat 7 terjemahannya, kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah, tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Terus opsi yang C, surat Al-Furqan ayat 38, yang terjemahannya, dan kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Quraisy dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Terus opsi D, surat Al-Mu'minun ayat 42, kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain. Nah, jadi yang kebudayaan itu kan adalah kebiasaan atau gaya hidup yang dimiliki oleh suatu kelompok sebagai bentuk adaptasi untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, budaya mencakup gagasan, norma, adat, tindakan, dan hasil karya oleh suatu kelompok masyarakat. Bahasa merupakan salah satu unsur kebudayaan universal berupa sesuatu yang berawal dari hanya sebuah kode, tulisan hingga berubah sebagai lisan untuk mempermudah komunikasi antar sesama manusia. Jadi ya, yang dimaksud kode universal tadi itu adalah bahasa ya. Jadi mari kita lihat terjemahan yang mengenai bahasa. Jadi di antara keempat ayat ini yang menyinggung tentang bahasa itu adalah opsi A ya, surat Yusuf ayat 2 itu sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Jadi jawabannya adalah yang A ini ya, karena maksud dari soal ini kan tentang bahasa. Jadi yang ayat tentang bahasa lebih ke surat Yusuf ayat 2 ya, di mana bahasa Arab sebagai bahasa universalnya umat muslim gitu. Oke, lanjut soal nomor 27. Wilayah NKRI mayoritas dihubungkan oleh lautan, sehingga seringkali negara kita dikenal dengan negara maritim. Hal tersebut juga menjadi penanda bahwa masyarakat Indonesia banyak berprofesi sebagai pelaut atau nelayan. Ayat Al-Quran yang sesuai dengan pernyataan ini adalah, nah ini kan kita lihat lagi terjemahannya ya. Yang opsi A itu surat Al-Kahfi ayat 61 yang artinya, maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Terus yang opsi B, surat Asy-Syura ayat 32 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal di tengah yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Terus yang opsi C, atau kapal-kapal itu dibinasakannya karena perbuatan mereka atau dia memberi maaf sebagian besar dari mereka. Terus opsi D, surat Al-Baqarah ayat 50 yang artinya, dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan. Nah, ini tentang kisah Nabi Musa ya. Jadi di sini maksud ayat ini adalah yang kebermanfaatan laut itu sendiri ya bagi nelayan. Nah, karena ini tentang kekuasaan Allah, berarti ini jawabannya lebih ke Asy-Syura ayat 32 ya. Kenapa? Karena yang ini, kalau yang Al-Kahfi ini tentang pertemuan dua buah laut itu, terus lalai akan ikannya. Kalau yang Asy-Syura tanda-tanda kekuasaan itu kapal-kapal di tengah ini kan berlayar untuk ini ya, untuk mencari
keberkahannya Allah karena kekuasaannya terhadap kita ya. Lebih ke situ. Jawaban nomor 27 ini B ya. Kalau yang A itu tidak, kenapa? Karena tidak ada menggambarkan nelayannya di sini gitu. Kalau kapal jelas ada nelayannya gitu. Ini cuma tentang dua buah laut dan ikan-ikan. Jadi jawaban yang lebih tepat menurut Ibu adalah B. Tapi kalau kamu punya pendapat lain boleh ya kita share di kolom komentar. Lanjut soal nomor 28. Nah ini Citra Lansat. Perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Berdasarkan gambar di atas, produk analisis yang dapat dihasilkan dari olahan Citra Lansat di atas adalah A. Peta ancaman letusan gunung api, B. Peta kerentanan letusan gunung api, C. Peta kapasitas letusan gunung api, D. Peta adaptasi letusan gunung api. Nah ini kan sebenarnya peta ini ya, Citra Lansat dari ini ya, Gunung St. Helens. Di mana gunung ini dikabarkan mulai ini kembali ya, nih kita baca beritanya nih. Gambar ini diakuisisi oleh Landsat 7 pada 22 Agustus 1999. Terus beberapa dampak letusan. Nah, jadi gambar yang putih itu sebagai dampak letusan dahsyat pada 18 Mei 1980 masih terlihat jelas, terutama di sisi utara dan timur Gunung St. Helens yang sebagian besar masih tandus berwarna putih dan abu-abu. Nah, jadi karena ini pernah meletus sangat dahsyatnya dulu, cuman kabarnya tidak korbannya tidak banyak ya jumlah korbannya. Kan ini posisi gunungnya di Amerika Serikat ya. Jadi yang banyak itu kehilangan harta benda yang lebih banyak merugi. Kalau korban manusianya cuma sedikit. Jadi agar citra ini diambil, jadi diperlukan upaya tindakan mitigasi bencana lagi ya, karena gunung api ini masih aktif gitu. Salah satunya itu dengan membuat peta kerentanan bencana erupsi yang dapat meminimalisir kerugian yang terjadi. Ini sama halnya dengan Gunung Semeru, Gunung Merapi, juga perlu dibikin peta kerentanan bencananya gitu. Jadi jawabannya adalah B. Peta kerentanan letusan gunung api. Karena peta-peta kayak ancaman ini tidak ada ya. Terus kapasitas juga tidak ada, peta kapasitas, peta adaptasi apalagi. Di jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 29. Perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Nah, gambar di atas wilayah Kota Padang yang dipotret menggunakan satelit. Bentukan memanjang tegak lurus di sepanjang pantai di Padang merupakan titik-titik yang berfungsi untuk titik-titik. Jadi di Padang ini udah dibangun seperti ini ya, karena ancaman tsunami-nya sangat tinggi, terus ini juga ancaman abrasi pantai juga sangat tinggi, makanya dibangun siang seperti pada gambar. Lalu apakah jawabannya? A. Breakwater menambah sedimentasi, B. Breakwater mengurangi erosi pantai, C. Groins menambah sedimentasi, D. Groins mengurangi erosi pantai. Nah, jadi yang breakwater itu ini ya, pemecah gelombang lepas pantai, yaitu bangunan yang dibuatnya sejajar pantai dan berada pada jarak tertentu dari garis pantai. Sedangkan creep atau groin adalah struktur pengaman pantai yang dibangun menjorok relatif tegak lurus terhadap arah pantai. Nah, jelas sekali gambar yang Kota Padang tadi itu adalah groin ya. Nah, fungsinya apa? Kalau breakwater, menurut Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 SC 2010, fungsinya itu adalah untuk meredam gelombang datang kalau breakwater. Kalau groin sama ya, menurut Edaran Menteri Pekerjaan Umum juga, itu untuk mengendalikan erosi yang disebabkan oleh terganggunya keseimbangan angkutan pasir sejajar pantai longshore sand drift. Jadi ini jawabannya itu D ya, groins mengurangi erosi pantai. Nah gitu. Lanjut soal nomor 30. Perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Nah ini gambar dari NASA.
Gambar di atas menunjukkan salah satu bentukan terkenal, yaitu apakah Teluk Bengal dan Samudra Hindia, B. Teluk Bosnia dan Laut Utara, C. Teluk Spencer dan Samudra Hindia, D. Teluk Taranto dan Laut Mediterania. Nah, ini kita bisa ini memanfaatkan Google Earth ya untuk mengambil peta ini karena sulit ditemukan di internet. Nah, ini dia. Jadi kalau Teluk Benggala itu di sini posisinya ya. Nih. Terus ada Teluk Bosnia ini di sini posisinya. Nah, ini Teluk Spencer yang nyaris mirip dengan gambar. Dan ini yang terakhir tadi Toronto. Jadi yang pada gambar itu ini dia Spencer. Teluk Spencer dan Samudra Hindia. Ini jawabannya adalah C. Tuh kan mirip. Ininya aja perhati ini, mirip sama ini. Oke, lanjut soal nomor 31. Pelajari dengan seksama gambar di bawah ini. Nah, ini tentang peternakan lagi. Jadi rata-rata di soal geografi provinsi ini mendominasi sekali soal-soal geografi pertanian ya. Dari awal soal tadi banyak sekali tentang pertanian dimunculkan gitu. Nah, kita lihat pertanyaannya, cabang peternakan yang banyak dikembangkan di negara maju yang juga mempunyai sebutan lain yaitu negara yang lebih berkembang secara ekonomi atau More Economically Developed Country atau MEDC, seperti gambar di atas, tergolong ke dalam pertanian apa? Nah, ini gambarnya sapi ada di padang rumput yang luas gitu. Jadi kita kembali lagi ke postingan sebelumnya, kan ini ada nih ya, pertanian komersial. Jadi berdasarkan kondisi geografis, tingkat teknologi, permintaan akan hasil dan kebutuhan pekerja, ada dua klasifikasi pertanian utama, yaitu ada pertanian subsisten dan pertanian komersial. Yang pertanian komersial itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Ini ya. Terus jenis pertanian di mana penanaman yang subsisten itu pertanian di mana penanaman tanaman dan pemeliharaan ternaknya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan petani dan keluarganya saja, ya, bukan untuk komersial. Sedangkan komersial itu untuk tanamannya dibesarkan, ternak dipelihara dengan tujuan menjual hasil bumi di pasar sehingga dapat menghasilkan uang. Nah, itu bedanya dan pertanian subsisten dengan pertanian komersial. Nah, yang tergolong komersial itu kan sudah kita bahas di sebelumnya nih, ada livestock ranching, dairy farming, truck farming, pertanian Mediterania, dan grain farming. Jadi yang sesuai dengan gambar itu adalah dairy farming ya, karena itu peternakan komersil dalam bentuk sapi perah dengan susu dan olahannya menjadi produk utamanya. Nah, biasanya ini dikembangkan di Swedia dan Denmark. Swedia dan Denmark ini termasuk negara maju ya, yang MEDC itu. Nah, jadi jawabannya di sini adalah dairy farming yang ini. Lanjut soal 32. Perusahaan X merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang kimiawi. Perusahaan tersebut bekerja dengan tidak memperhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh umat muslim untuk menjaga lingkungan. Perusahaan X tersebut seringkali menghasilkan senyawa fosfat ke lingkungan air tawar seperti sungai, sehingga banyak bermunculan alga. Kemungkinan jenis pencemaran dari senyawa fosfat tersebut dikenal dengan sebutan, jadi namanya eutrofikasi. Eutrofikasi itu adalah pencemaran air yang terjadi akibat meningkatnya kadar mineral dan nutrisi termasuk nitrogen dan fosfor di dalam perairan. Bisa dibilang eutrofikasi merupakan salah satu masalah ekologi yang cukup serius dan bisa mengancam kebersihan sumber daya air. Eutrofikasi dapat terjadi karena aktivitas manusia yang menggunakan pupuk fosfat dan nitrat secara sembarangan dan memicu pertumbuhan tanaman air hingga menutupi seluruh permukaan air. Selain itu, eutrofikasi juga dapat berasal dari pembuangan limbah industri atau rumah tangga. Nah, tahu kamu nggak? Eutrofikasi ini juga sudah pernah terjadi di Sumatera Barat ya, tepatnya di Danau Maninjau. Nah, pernah banyak sekali ikan yang mati akibat mungkin tingginya kandungan fosfor dalam danau tersebut gitu. Itu pernah terjadi. Nah, lanjut, ini jawabannya ya, eutrofikasi. Soal nomor 33. Pelajari gambar berikut. Fenomena perkotaan yang sesuai dengan gambar di atas adalah
Ini ya, megatropolis sudah dikasih tahu sama gambarnya nih. Megatropolis. Sebenarnya megatropolis ini baru muncul istilahnya. Yang orang tahu itu sebenarnya tuh megapolis ya. Tapi beberapa media menggunakan istilah megatropolis. Nih, kita lihat. Jadi tahapan kota berdasarkan kualitas perkembangannya itu kan ada 6. Yang pertama ada tahapan geopolis, di mana tahap perkembangan desa yang sudah teratur. Terus sehingga organisasi masyarakat penghuni daerah tersebut sudah mulai memperlihatkan ciri-ciri perkotaan. Nah itu geopolis berarti baru mau numbuh jadi kota gitu. Terus tahap polis itu tahapan daerah kota yang masih bercirikan sifat-sifat agraris atau berorientasi pada sektor pertanian. Sebagian besar kota-kota di Indonesia masih berada pada tahapan ini, benar ya? Karena masih orientasinya itu sektor pertanian. Lanjut tahap metropolis. Nah, ini tahap kelanjutan dari polis. Tahap ini ditandai oleh sebagian besar orientasi kehidupan ekonomi penduduknya mengarah ke sektor industri. Kota-kota di Indonesia yang berada pada tahap metropolis ini antara lain Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Nah, itu kota-kota metropolis. Sedangkan tahap megalopolis ini tahap yang kotanya udah luar biasa ya. Di mana suatu wilayah perkotaan ukurannya sangat besar, biasanya terdiri atas beberapa kota metropolis yang menjadi satu membentuk jalur perkotaan. Nah ini kalau di Indonesia Jabodetabek bisa mengarah menjadi megalopolis ya kalau terus dikembangkan lagi gitu. Contohnya antara lain jalur megalopolis Boston, Washington, Boswash di wilayah Amerika Serikat bagian timur, terus Randstad di Belanda, mulai dari Dordrecht, Arnhem, dan jalur Ruhr di Jerman sepanjang Sungai Rhine. Nah itu yang megalopolis. Kemudian ada tahap tiranopolis. Tahap tiranopolis itu tahapan kota yang kehidupannya sudah dikuasai oleh tirani, kemacetan, kekacauan pelayanan, kejahatan, dan kriminalitas. Nah ini kayak ini ya yang viral sekarang itu kota Philadelphia di Amerika Serikat, di mana kotanya itu seperti kota zombie karena banyaknya aktivitas kejahatan ya, apalagi pengguna narkotika nomor 1 paling tinggi di wilayah tersebut gitu. Jadi kota Philadelphia itu sepertinya sudah mengarah ke tahap tiranopolis. Lanjut soal nomor 6, tahap nekropolis itu tahap perkembangan kota yang menuju ke arah kota mati ya. Kotanya sudah mulai ditinggalkan dan penghuninya sudah mulai tidak ada lagi gitu. Nah ini mungkin bisa kita temukan di beberapa wilayah di Jepang yang mulai ditinggalkan yang dulu wilayahnya rame gitu. Jadi yang tadi megatropolis itu sebenarnya masuk ke megalopolis, cuman banyak media menggunakan istilah megatropolis seperti ini ya, yang di National Geographic Grid ini ada tentang berita tentang Cina, di mana Cina mengembangkan konsep kota megatropolis. Nah, kota megatropolis yang dibuat di Cina itu untuk mempermudah kehidupan di dalamnya katanya. Masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik, sekolah dan rumah sakit akan dikembangkan sesuai dengan teknologi tercanggih sekarang ini. Selain itu, masyarakat yang ingin melintasi kota dengan kendaraan umum yang jalurnya terbentang sepanjang 31.000 mil akan mendapatkan 1 buah kartu sebagai alat bayar. Nah, jadi sekarang ini Cina yang mau membuat kota megatropolis ini, ya. Untuk apa? Untuk mempermudah kehidupan masyarakatnya katanya. Kota yang dimaksud di Cina itu ya mulai dari ini ya 9 kota yang ada di Tenggara Cina, terus terbentang dari Guangzhou ke Shenzhen gitu. Jadi ini jawabannya megatropolis. Lanjut soal nomor 34. Gambar di bawah ini menunjukkan struktur pekerjaan di negara-negara mayoritas. Negara dengan penduduk yang bekerja di sektor sekunder tertinggi adalah, pertanyaannya nih ya, sektor sekunder tertinggi. Ini ada primary industry, berarti industri primer. Terus ada secondary industry, berarti sektor industri sekunder ya. Terus ini tertiary industry, berarti industri tersier. Jadi di antara ketiga ini perhatikan nih, kalau yang secondary berarti garisnya yang lurus ini. Ya, ini kita nyalain ininya.
Nah ini ya, yang ini garisnya sesuai dengan angkanya. Kalau miring juga garisnya. Tuh nih, kita lihat aja nih. Kan nih pertanyaannya sektor sekunder tertinggi, berarti yang sekunder ini aja kita lihat mana nih yang paling tinggi negaranya. Nih dia, yang posisi L ya. Nih biar jelasnya di sini nih. Yang L ya, nih secondary industry. L berarti Libya. Kalau E ini dia lebih ke mana nih? Lebih ke tersier industrinya. Karena tersiernya 50, sekitar 50. Sedangkan untuk primernya juga 50. Tapi untuk sekundernya dia di bawah 40. Nah gitu lihatnya. Jadi gini lihatnya ya, kalau miring angkanya miring juga garisnya, kalau angkanya lurus juga garisnya gitu. Nah ini soal seperti ini ketelitian kita dimintanya ya. Ini jawabannya Libya. Libya yang sekunder tertinggi. Karena dia ada 50%, yang lainnya di bawah 40, terus ada yang di bawah 30, ini 20%, ini Yaman 20%, terus Nigeria 10%, tapi Nigeria untuk industri primernya dia malah tinggi ya, 90% gitu. Lanjut soal 35, soal terakhir untuk geografi tingkat provinsi 2022. Ini kita langsung aja translate ya. Pelajari berita di bawah ini. Skotlandia memberikan hibah energi gelombang dan pasang surut energi terbarukan saat ini. Ya, eksekutif Skotlandia baru-baru ini memberikan lebih dari 25 juta dolar dalam bentuk hibah untuk mendukung pengembangan tenaga gelombang dan energi pasang surut. Sebagian besar proyek melibatkan instalasi uji di Pusat Energi Kelautan Eropa di Orkney, yang bertujuan untuk menjadi fasilitas uji terkemuka dunia untuk proyek energi gelombang dan pasang surut. Tenaga yang paling penting untuk pembangkit listrik tenaga ombak adalah, ya jelas ya, energi gelombang dan pasang surut ini untuk apa? Tenaga yang paling pentingnya. Karena tanpa adanya gelombang dan pasang surut, mana bisa kita bikin pembangkit listrik tenaga ombak. Nah di samping ini juga ya, kalau ditanyanya apa? Selain tenaga, tapi dimintanya apa? Peralatan, biasanya itu turbin yang paling penting untuk pembangkit listrik tenaga ombak ini, karena turbin itulah yang akan menggerakkan air untuk menjadi listrik gitu. Nah, demikianlah pembahasan kita. Semoga membantu kalian semua untuk persiapan KSM besok dan sukses sampai tingkat nasional. Terus belajar walaupun nanti tidak berhasil, tapi optimis lah untuk berhasil sampai nasional ya. Selamat ujian KSM 2023. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.